Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu berharap semuanya anak-anak ibu dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita hari ini. Mari kita simak materi untuk hari ini. Pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi atau cerita khayalan. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Nah, ciri-ciri fabel yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, seperti yang ibu bilang tadi ya. Lalu yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Sekarang dengarkan contoh dongeng berikut ya anak-anak ibu. Dongeng fabel. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memaksa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Hahaha. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sedang lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih merasa kesal dengan tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Hahaha. Tikus pun segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau mau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau pun akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia coba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan
daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian mereka beranjak untuk mencari makanan bersama-sama. Nah, kamu telah mendengarkan apa itu dongeng fabel dan bagaimana ciri-cirinya, serta sudah mendengarkan contoh salah satu dongeng fabel tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, sekarang tugas kamu melalui contoh dongeng fabel tersebut, kerjakan halaman 28, silahkan kamu jawab 5 pertanyaan tersebut ya. Tulis dengan rapi dan harus ditulis sendiri. Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Dadah!